Selamat datang, perkenalkan nama saya Aurelius Valerian Wirawan dengan NIM 825-200-048 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ETL, Extract Transform Loads, dari database AdventureWorks 2019. Tujuan pembuatan video ini tentunya dalam rangka tugas UAS semester 4 akhir 2022 ini. Kita lanjut aja, langsung masuk ke materi. Pertama itu kita harus mengetahui apa itu ETL. ETL itu adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber data menjadi satu. Persiapannya di sini adalah kita menggunakan rilis AdventureWorks 2019 yang disediakan oleh Microsoft. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan SSMS, SQL Server Management Studio. Yang belum download nanti bisa di-download di sini dan di linknya. Kemudian untuk ETL kita akan menggunakan Visual Studio 2019. Untuk ini ada SQL Server Integration dan Analisis bisa di-download untuk mengerjakan ETL-nya nanti di Visual Studio 2019. Di sini adalah skema dari AdventureWorks tapi yang 2005. Kita pakai yang 2019. Di sini ada skema sales, person, purchasing, production, DBO, sama human resource. Di sini bisa buat kita untuk membantu melihat foreign key sama primary key-nya. Kita lanjut dulu. Pertama dalam pembuatan ETL, pembuatan tabel fakta penjualan atau fakta pembelian, kita berdasarkan dari invoice. Misalkan ini invoice penjualan, di sini ada dimensi customer, sampel Indonesia ini sebagai customer, kemudian ini date, tanggal, time, kemudian ini ada produk, dimensi produknya, kuantitinya, ini harganya, dan total. Kita lanjut. Ini link yang tadi link untuk mendownload database AdventureWorks 2019-nya. Bisa diklik aja, kemudian ke bawah kita klik yang OLTP AdventureWorks 2019.bak ini nanti diklik di download. Kemudian ini SQL SSMS yang belum ada, bisa di download. Ini skema yang tadi. Kemudian saya matikan dulu kameranya bentar. Kemudian yang pertama kita buka SSMS-nya. Nanti pertama akan diarahkan seperti ini. Ini tinggal di-connect aja. Nanti. Terus sekarang ini saya udah masukin. Nanti untuk pertama kali masuk, klik kanan di database untuk restore database. Nanti di device-nya, ini tinggal dicari filenya, dimasukin, nanti klik OK. Nanti destination database-nya dia akan membuat sendiri. Seperti ini, AdventureWorks 2019. Di sini ada tabel-tabelnya. Bisa dilihat ada DBO, Human Resource, Person, Production, Purchasing, dan Sales. Kemudian kita buat juga database untuk nanti sebagai outputnya. Caranya juga sama, klik kanan di database, new database, tinggal ketik aja namanya di sini bebas, nanti tinggal klik OK. Kemudian kita bisa lihat skema yang tadi, karena yang tadi invoice itu adanya di sales order detail dan header ya ini. Maka kita bisa buat mengasumsikan bahwa dimensi-dimensi yang perlu itu ada date, dimensi waktu tentunya, ini ada date, kemudian ada dimensi customer. Nanti kita buat dimensi customernya,
Ada dimensi teritori, currency, di sini ada dimensi product ID. Product ID ini sebagai foreign key, maka bisa dijadikan sebagai dimensi produk. Jadi kita langsung aja, kita create dulu dimensi date. Ini kita ambilnya dari, kita create dulu dimensi date. Ini bisa jadi ID waktu, ini sebagai primary key tentunya. Ada date key-nya, tanggalnya, ada full date. Ini bisa ngambil hari keberapa dari satu minggu itu, kemudian hari keberapa dalam satu bulan, dan satu tahun. Nah, kita bisa melihat juga week number of year, month name, kemudian number of year, dan kalender year. Dan dimensi data purchasing ini buat yang tabel fakta purchasing nantinya. Ini karena beda dari sumbernya. Ada dimensi customer, dari ID customer ini sebagai identifikasinya, identitinya. Di setiap dimensi ini selalu ada primary key-nya. Ini customer ID, full name, ini kita buat dulu tabelnya. Ada dimensi shipment, ID, ship, name. Ada dimensi product, product ID, product number, color. Dimensi produk subkategori, dimensi produk kategori, dimensi currency, dimensi teritori, dimensi vendor, dimensi employee, dan tidak lupa kita buat tabel untuk fakselnya. Tabel fakta pembelian, tabel fakta penjualan, dan fact purchasing. Fact purchasing, tabel fakta pembelian. Kemudian kalau sudah, untuk tim debt, kita bisa buat SQL-nya dulu, supaya bisa ada bayangan. Jadi dia akan ngambil dari order date, dari Adventure Walk 2019, sales, tabel sales order header. Berarti yang ini, dia akan ambil order date di sini. Sebagai isi dari dimensi date. Kemudian ada dimensi purchasing. Ini kita ambil dari purchasing, purchase order header. Yang ini. Kemudian ada dim customer. Select customer. Ini dia customer ada di sini. Customer ID. First name-nya kita ambil dari sini. Kontak. First name, middle name, dan last name. Kemudian ada email address. Dari sini juga. Dan store name. Untuk store kita ambil dari sini. Sales store. Ini namanya kita ambil. Untuk masukin ke dimensi customer. Ada dimensi shipment, pengiriman. Kita ambil dari sini dia. Shipment. Ada ship method ID. Ini name-nya CP sama red. Untuk dimensi produk, kita ke kanan. Di sini tentunya ada product ID. Kemudian product number, name, color-nya di sini juga kelihatan. Dan produk subkategori. Dan yang terakhir juga produk kategori ID. Di sini dia. Produk subkategori sama dimensi produk subkategori kita ambil langsung dari tabelnya di sini. Name sama ID-nya. Kemudian dimensi currency. Currency ini kita ambil dari dimensi dari sales punya. Currency ada di atas kanan. Di sini currency kita bisa ambil dimensinya. Di sini kan ada currency ID. Maka kita bisa ambil sebagai dimensi currency yang isinya adalah currency code dan name-nya. Kemudian ada dimensi territory, kita bisa ambil territory ID-nya dengan name-nya. Terus untuk region dan country ID-nya kita bisa ambil dari sini dia.
state provinsi. Masuk ke sini. Di vendor, dari purchasing ini di vendor, ini bisa kita jadikan dimensi juga. Dan di sini ada ID dengan namanya. Kemudian dimensi employee yang di sini. Ini kita bisa ambil dari employee ID-nya di sini. Ada first name, last middle name, last name dari kontak di sini. Kemudian kita bisa ambil juga dari hire date di sini tanggalnya udah ada dan job title-nya di sini juga ada. Title. Untuk tabel faktanya ini nanti tinggal dimasuk-masukin aja dari dimensi-dimensi yang udah dibuat. Sama tambahkan nilai numerik yang bisa dihitung. Seperti harganya dan total harga. Tabel fact purchasing juga sama. Kemudian kita buka Visual Studio 2019-nya. Kemudian kita create new aja, new project. Kita cari di sini integration. Yang tadi sudah di-download sebelumnya. Kalau misalnya belum ada, berarti harus download yang tadi dulu. Di sini ada integration service project. Kita klik aja, next. Project name-nya bisa ditulis. Project name-nya nanti bisa ditulis sesuai keinginan. Kemudian tinggal create aja. Setelah masuk nanti kita akan dihadapkan ini kosong ya layarnya sebelumnya. Ada connection manager ini kita harus add dulu. Klik kanan new connection manager. Kita ke bawah masuk ke OLEDB. Ini karena udah saya masukin dulu tadi. Jadi sudah ada. Namun pengerjaannya seperti klik new. Server name-nya ini nanti kita isi dengan server kita. Kita buka SSMS-nya. Klik kanan properties. Ini server name-nya ini tinggal di copy aja. Nanti klik itu. Nanti database-nya di sini muncul. Pilih yang sesuai yang ingin inginkan. Karena tadi kan adventure tinggal klik aja. Nanti tinggal klik OK. Kemudian kita buat koneksinya dua, yang itu input yang sebagai adventure works dan outputnya saya mau di database yang ini. Dan tinggal klik OK aja. Kemudian kita masuk ke sini, kita cari data flow tags. Kita klik di sini. Kalau udah langsung double klik aja. Nanti tinggal cari ke other source, OLEDB source. Contohin dah. OLEDB source di sini, kita drag. Sama untuk outputnya kita perlu OLEDB destination. Kita klik OLEDB-nya. Data aksesnya kita ganti ke SQL command. Kemudian ini kita copy paste aja dari yang udah dibuat tadi, coba-coba. Misalnya di net, kita bisa copy, kita paste di sini, dan preview. Datanya muncul di sini. Kemudian kita oke aja. Ini ada titik kita tarik. Destination-nya, kita jangan di AdventureWorks lagi, karena kita kan udah buat database output sebelumnya. Tinggal diklik, mau tabel yang di mana, karena ini dimensi date, kita klik aja di sini. Kemudian kalau sudah kita klik mapping. Biasanya ini udah otomatis mapping. Kalau misalnya belum, tinggal ditarik garis saja atau diganti ini.
Nanti tinggal klik oke. Dan satu lagi kalau misalnya ID waktu yang di atas ini, yang sebagai primary key-nya si dimensi ini, biasa udah di set ignore. Karena kan dia udah kita buat di SQL-nya itu auto increment. Nanti kalau udah tinggal klik OK aja. Nanti ini tinggal di run aja, tinggal klik start sini. Ini kita buat semua dimensinya, ada dimensi date, customer, ship, produk, produk subkategori, dim produk kategori, currency, territory, vendor, employee. Kemudian tadi ada ketinggalan satu di sini. Dim date-nya si purchasing. Kemudian untuk pembuatan tabel faktanya sama kita buat si OLEDB source-nya ini. Kemudian SQL command yang kita taruh di sini, klik OK. Untuk outputnya kita OLEDB destination klik di sini. Koneksinya kita pakai yang output, tabelnya di sini, kemudian di mapping dulu, udah benar, klik OK. Nanti tinggal di start. Ini kita contohkan ada fake sell sama fake purchasing. Kita langsung start aja di sini. Nah ini karena pakai beberapa program jadi caranya agak lama. Ini di fake sell dia ada 121.317 baris. Di fake purchasing dia nge-output segini 8.000 baris. Kemudian langkah terakhir adalah kita mencocokkan di SSMS-nya. Misalnya DBO dimdet, kemudian kita bisa mencocokkannya langsung ini dari query SQL. Kita klik F5 di sini. Ada 1000 row. Untuk select yang dari hasil ETL tadi kita lakukan juga sama 1000 row. Jadi berarti sama ya. Berarti berhasil. Dimdet purchasing ada 300 row. Dari ETL juga 300. Customer juga sama. 19.000. 19.000. Dan dari kita tes dari SQL dengan ETL harus kita sama jumlah count-nya. Jadi kita langsung aja ke fact table, benar table. Ada 121.310. Dari hasil ETL juga sama. Untuk yang pembelian, nomor fakta pembelian sini 8.000. Dan ini pun juga sama. Ini ada star skema yang udah dibuat. Tadi cara buatnya dari database diagram, kita klik kanan, new database diagram. Kemudian diklik aja yang misalnya file Excel, ada dimensi date, customer, currency, product. Ini kita masukin semua. Terus untuk menghubung relationship-nya ini, kita tinggal tarik aja dari di sini ada tanda panah, kita tarik menuju ke tabelnya masing-masing. Ini ada star schema tabel fakta penjualan. Yang satu, yang kedua ini tabel fakta pembelian. Ada dimensi ship, produk, produk kategori, produk subkategori, employee, net purchasing, dan vendor. Selanjutnya kita menampilkan proses ekstrak mencatat dalam log, disimpan dalam file txt. Kita bisa klik SQL Server Logs. Ini ada di bagian manajemen. Di kanan view SQL Server Log. Di sini kita bisa melihat log dari SQL Server kita. Ini kita ekspor.
Sekian penjelasan saya hari ini. Terima kasih.